Dan pemirsa, kita akan langsung membahas terkait dengan hal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Aditya Laksmana, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, kemudian Kamru Samad selaku anggota Komisi 11 DPR RI, dan juga ada satu lagi dari Ekonomkor yakni Dipo Satria. Halo, selamat malam Bapak-bapak, apa kabar? Selamat malam Mbak Solsa, Mas Dipo, selamat malam, ketemu lagi Mas Dipo. Malam, makasih Mbak, makasih Pak Aditya. Baik, karena sepertinya Pak Kamru Samad masih akan bergabung sesaat lagi, tidak mengapa kita mulai saja. Sebelum kita juga akan menyaksikan kumandang azan maghrib, saya ingin pertanyaan pertama pembuka kepada Bakom nih, Mas Aditya. Kita melihat bahwa tren pelemahan rupiah yang terjadi selama 1 tahun terakhir, bahkan yang paling intens ya ini di beberapa waktu terakhir ini menembus batas-batas psikologis. Dan Bank Indonesia juga telah melakukan berbagai intervensi, berbagai jurus, namun ternyata semakin jauh dari harapan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pemerintah menjelaskan kondisi ini kepada masyarakat? Karena kita tidak bisa nafikan, sampai dengan saat ini kekhawatiran akan dampaknya itu kian intens juga terlihat. Silakan. Ya, terima kasih Rosa. Kita memang mengakui bahwa ini rupiah dalam kondisi mengalami koreksi yang cukup signifikan dan sudah menembus level 18.000 rupiah per dolar ya. Meskipun hari ini kalau kita lihat itu relatif stabil ya, stabil di 18.000, tidak mengalami fluktuasi yang lebih dalam lagi. Ya. Maksudnya mungkin BI sudah hadir ya, untuk menjaga koreksi rupiah. Nah, bagi pemerintah sendiri memang pemerintah menyadari bahwa ini situasi atau tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah gitu, dan juga pemerintah juga menyadari ini sudah mulai ada dampak ke masyarakat, dampak ke harga, kemudian juga dampak ke potensi dampak ke daya beli. Dan apalagi kemarin BPS juga sudah mengumumkan awal minggu ini inflasi di 3,08%, berarti ada kenaikan laju inflasi dibanding sebelumnya di 2,40, dan ini adalah sinyal ada sesuatu di ekonomi, terutama di harga-harga dan daya beli masyarakat. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini tentu ini hal yang patut kita waspadai bersama, dan pemerintah memberikan satu atensi yang besar untuk persoalan ini. Namun kita perlu menyampaikan ke masyarakat bahwa persoalan rupiah adalah satu hal yang memang diwaspadai, tetapi kita sebaiknya tidak melihat ini dari satu nilai aja. Saat ini di 18.000 gitu, kursnya di 18.000. Tapi kita perlu juga melihat seberapa agility, daya tahan ekonomi kita di dalam menghadapi situasi tekanan ini, dan ini ke depan seperti apa. Gitu. Satu hal. Kedua, tentu melihat juga upaya-upaya pemerintah saat ini adalah fokus pada bagaimana menjaga mempertahankan daya beli masyarakat. Jadi kita lihat memang ikhtiar pemerintah saat ini diarahkan pada bagaimana daya beli masyarakat itu terjaga, karena dengan daya beli terjaga ini kita menjadi buffer dari kita para gitu. Baik, Pak Aditya, menarik untuk mendengarkan kembali ya terkait dengan apa saja mungkin yang akan menjadi fokus, tapi tahan dulu Bapak karena kita harus simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib yang satu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Silakan Pak Aditya, tadi Anda mengatakan juga ya, selain soal bagaimana kita melihat pelemahan rupiah yang memang terus terkoreksi, tetapi juga penting untuk melihat bagaimana daya tahan pemerintah, serta juga ada fokus untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah, apalagi Pak yang dilihat oleh pemerintah atas situasi ini? Ya, kembali lagi ya, saya ingin mengelaborasi mengenai upaya pemerintah menjaga daya beli. Karena ini satu hal yang penting, sangat penting dalam situasi saat ini. Bahwa ini kan memang ekonomi kita, seperti kita 54% masih ditopang oleh konsumsi domestik. Dan itu saat ini meskipun itu tidak ideal, tetapi dalam kondisi situasi ekonomi global yang uncertain saat ini, menjadi blessing bagi kita karena kita mengalami apa disebut decoupling ya, kita tidak terseret terlalu dalam dengan imbas situasi ekonomi global. Nah, situasi yang tidak menentu di luar sana, kita masih bisa bertumbuh 5,61 di kuartal pertama kemarin, dan ini adalah karena salah satunya pilar utama adalah konsumsi domestik. Oleh karena itu, ini harus dijaga pemerintah saat ini menghadapi situasi yang ketidakpastian ini, kemudian ditambah dengan ada potensi tekanan terhadap daya beli dan harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, ikhtiar pemerintah kalau kita lihat sangat didorong pada bagaimana daya beli ini dipertahankan. Beberapa indikatornya kemarin di awal bulan gaji ke-13 PNS sudah dicairkan, nilainya sekitar 40 triliun. Tentu memberikan ruang fiskal untuk konsumsi rumah tangga melakukan belanja. Kemudian juga kita lihat pemerintah juga sudah mengumumkan paket stimulus semester kedua, yang salah satunya adalah menjaga momentum libur panjang di anak sekolah di Juni dan Juli ini. Bagaimana di Lebaran kemarin dan Nataru sebelumnya, ini juga diharapkan stimulus di sektor transportasi terutama ini juga memberikan keleluasaan masyarakat, ada ruang untuk melakukan belanja, melakukan konsumsi. Karena apa? Karena dengan konsumsi ini akan meng-create demand, dan inilah yang akan pada gilirannya akan memutar mesin-mesin ekonomi kita. UMKM bekerja, kemudian perusahaan-perusahaan juga bekerja karena produk dia diserap oleh masyarakat, oleh karena intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli tadi. Itu beberapa hal yang bisa sampaikan di awal Mbak Sosa terkait dengan situasi saat ini dan apa yang dilakukan pemerintah. Baik, nah karena Anda menyinggung terkait dengan catatan atau data ekonomi kita tumbuh cukup tinggi ya di triwulan pertama 2026, angkanya 5,61%, tetapi kami juga mencatat Pak Adit, banyak yang meragukan terkait dengan realitasnya di lapangan karena cenderung ditopang oleh belanja pemerintah dan juga konsumsi masyarakat seperti Anda katakan tadi ya, domestik kita masih dominan. Nah kalau begitu Mas Dipo, dengan kondisi yang ada per hari ini dan kemudian pemerintah kita dengarkan bolak-balik juga menegaskan bahwa fundamental ekonomi kita bagus kok. Nah, tetapi dengan kondisi yang disampaikan oleh pemerintah tersebut, nyatanya optimisme itu tidak tercermin dari pelaku pasar. Apa yang salah nih Mas Dipo? Silakan. Ya, Mbak Sofa, thank you. Jadi saya rasa ini memang ada sedikit unsur kepercayaan pasar ya kan. Jadi kayak kita tahu nilai tukar itu sendiri kan bukan hanya berdasarkan fundamental, perhitungan dan segala, ya kan, tapi juga ada persepsi pasar, dan saya rasa si persepsi pasar ini yang sangat sulit ya di-manage oleh pemerintah, ya kan. Kita di internal pun kita selalu diskusi kenapa ya pasar terus turun, dan memang saya pikir untuk stabil itu ada masalah ketidakpercayaan gitu, ada krisis kepercayaan lah pada akhirnya, ini masalah rupiah dan segala, ya kan. Dan walaupun again Bank Indonesia secara moneter mungkin sudah banyak jurus yang dikeluarkan, dia sudah ngeluarin cadangan devisa 10 miliar, dia sudah intervensi, dia sudah naikin suku bunga BI rate, tetapi kayaknya pada saat-saat seperti ini ketika rupiah turun terus, everyone is watching. Yang dilihat itu semuanya, jadi bukan hanya moneter, tetapi juga pemerintah dan fiskal. Gitu. Jadi kayak contoh misalnya hari ini data fiskal keluar yang bulan Mei
0,26 dan mungkin secara angka persentase itu bagus ya, budget defisitnya itu di 0,7%. Tapi kalau kita lihat nominalnya itu sebenarnya naik dibandingkan tahun lalu gitu defisit nominal rupiahnya. Jadi itu ya, I think market itu selalu a bit was-was gitu sekarang ya kan. Dan saya rasa memang ini masalah krisis kepercayaan ya kan. Kalau kita melihat sempat dari rating agency ya di awal tahun ini di bulan Februari awal tahun ini sebelum perang Iran dan sebelum segala macam, dia bilang resiko Indonesia itu ada 3. Satu adalah kebijakan yang berubah-ubah, kedua institusi yang lemah terutama soal MBG dan Danantara, lalu ketiga adalah masalah fiskal, ya kan. Artinya apa? Artinya sebenarnya 1-2 ini lebih penting mungkin dibandingkan si angka fiskal itu sendiri, gitu Mbak. Ya kan masalah dan itu adalah masalah hukum, masalah tata kelola, ya kan. Kita tahu beberapa hari lalu si MBG ini besar sekali masalah tata kelolanya dan seakan-akan itu mengkonfirmasi kekhawatiran tersebut gitu kalau saya melihatnya gitu. Jadi pasar makin confirm lagi bahwa kekhawatiran itu benar gitu. Ya kan walaupun itu tindakan yang baik secara hukum itu dibereskan, ya kan. Again ini saya rasa ada masalah kepercayaan pasar gitu dan ini udah jadi tugasnya pemerintah ya kan memang untuk lebih memberikan confidence ya kan. Karena dari sinyal dari kebijakan itu belum terlihat bahwa coba diberisi lah ada orang bilang ini masalah komunikasi, tetapi saya rasa ini soal kepercayaan pasar. Baik, soal kredibilitas ya Mas ya yang menjadi faktor yang mengganggu para pelaku pasar, makanya ketika sudah berbagai jurus dilakukan oleh pemerintah Bank Indonesia, nyatanya kondisi tidak semakin berbalik arah seperti yang kita harapkan. Nah, karena sudah bergabung perwakilan dari Komisi 11 DPR RI, Bapak Kamrus Samad, saya akan menyapa Pak Kamrus, apakah sudah mendengar suara di studio? Sudah Mbak, selamat sore. Baik, Pak Kamrus, tadi kami sudah berbincang lebih awal dengan perwakilan dari tenaga ahli Bakom ya, Mas Aditya dan juga Mas Dipo. Kurang lebih intinya memang situasi ini menjadi perhatian dan harus segera diatasi. Pemerintah juga sudah mencoba untuk melakukan berbagai intervensi dan ada persoalan kredibilitas dan kepercayaan dari para pelaku pasar akan kebijakan dan juga terhadap pemerintah kita. Nah, pertanyaan saya, DPR ini kan mitra kerjanya, memiliki fungsi pengawasan. Apakah setelah berbagai jurus dilakukan untuk mengatasi tren pelemahan rupiah yang ada saat ini tetapi nyatanya semakin terkoreksi, DPR melihat ada kesalahan yang lebih fundamental, mungkin persoalan yang sepertinya terlewatkan dan ini menjadi catatan penting dari Komisi 11 DPR, Pak? Mbak, kalau berkaitan dengan pasar keuangan, khususnya pasar modal, memang kita dalam beberapa tahun terakhir ini melihat ada tata kelola yang harus menjadi perhatian. Ada transparansi dan akuntabilitas, juga ada isu free float. Jadi kita sudah mengingatkan kalau kita buka rekaman-rekaman rapat dengan otoritas jasa keuangan sepanjang tahun 2024-2025, itu teman-teman di parlemen sangat konsisten supaya pasar modal kita, pendalaman pasar keuangan kita bisa lebih baik. Yang kedua, kita juga selalu mengingatkan supaya perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal itu adalah inline dengan industri manufaktur kita, inline dengan arah kebijakan pembangunan industri nasional kita. Kita sebutlah misalnya beberapa contoh. Kalau di Singapura mereka banyak sekali perusahaan nasionalnya yang bergerak di bidang hospitality. Maka perusahaan-perusahaan hospitality mendominasi listing di pasar modalnya. Kita lihat pasar modal di Malaysia. Dalam 10 tahun terakhir ini industri manufaktur di Malaysia mengalami transformasi sangat besar, sangat cepat. Mereka sudah di industri high technology seperti semikonduktor, dan itu inline dengan pasar modal mereka, di mana perusahaan-perusahaan semikonduktor itu mewarnai perdagangan saham di pasar modal di Malaysia. Makanya fundamental struktural ekonomi mereka itu sudah sesuai dengan fundamental dasar pembangunan nasionalnya masing-masing. Maka mata uangnya pun juga hari ini mengalami penguatan karena sudah inline
Nah, kita mendorong industri ketahanan pangan, hilirisasi ketahanan pangan. Kita mendorong hilirisasi ketahanan energi. Tetapi perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal kita belum terlihat secara signifikan dari dua sektor ini. Nah, ini yang harus kita dorong terus Ya. supaya arah pembangunan industri nasional dengan pasar keuangan kita, pasar saham kita, pasar modal kita itu semakin diminati oleh investor global, itu sejalan, seirama. Nah, ini yang menjadi PR kita ke depannya. Terlepas yang masalah yang pertama saya sebutkan tadi, masalah tata kelola, yang memang kita udah tahu, kita udah khawatir ketika Januari tahun 2026 tembus IHSG kita di 9.000. Mas Dipo saya kira sudah amati, wah ini pasti menunggu waktu saja. Nah, begitu minggu keempat Januari MSCI mengeluarkan merilis sesuatu, ya. Jadi karena fundamentalnya memang itu belum inline dengan arah pembangunan industri nasional kita. Ini yang menjadi PR kita ke depannya. Baik. Yang kedua, saya justru melihat konsistensi pemerintah hari ini jauh lebih baik, Mas Dipo. Kenapa? Misalnya kebijakan fiskal betul-betul diarahkan kepada aspek prioritas pemanfaatan sebagai fungsi distribusi ke masyarakat. Yang dulu di komisi, di parlemen selalu kita menyampaikan kepada pemerintah supaya spending pemerintah itu jangan sampai di kuartal ketiga. Nah, ini tahun ini spending pemerintah sudah dimulai di awal tahun. Nah, jadi sudah ada jelas perubahannya, dan itu terbukti bisa kita lihat di government spending di kuartal pertama mencapai 21. Nah, cara mengkomunikasikannya mungkin yang Mas Dipo koreksi yang belum tersampaikan dengan baik, bahwa penyusunan Undang APBN 2025 untuk 2026 mengalami perubahan yang sangat transformatif. Ini yang perlu dijelaskan ke publik. Konsistensi yang kedua yang saya sebutkan tadi itu adalah keberpihakan terhadap penguatan ekonomi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja melalui program prioritas, ya, termasuk di dalamnya walaupun belum sepenuhnya memiliki daya ungkit yang signifikan, misalnya KDMP, tetapi kelembagaannya sudah didorong, sudah dibangun infrastrukturnya, tentu memerlukan waktu. Nah, yang sudah nyata dan terasa di lapangan itu memang adalah sekolah rakyat, misalnya untuk aspek pendidikan, program prioritas seperti MBG yang membuka lapangan kerja, mendorong penguatan ekosistem supply chain di tingkat desa, lalu kemudian sekolah unggulan. Nah, konsistensi dari pemerintah ini nyata adanya, cuma cara mengkomunikasikan yang perlu disampaikan ke publik, utamanya ke pelaku pasar. Ya, ini perlunya kita dorong pemerintah untuk terus tampil di forum-forum untuk menyampaikan arah kebijakan tersebut. Dan kami di parlemen sudah tahu ketika tahun lalu kita menyusun APBN-nya tentang arah kebijakan ini. Begitu, Mbak. Baik, DPR melihat sebenarnya apa yang dilakukan sudah cukup konsisten, tetapi menyoroti tentang cara mengkomunikasikannya kepada publik, kepada pasar. Nah, kita akan masuk terkait dengan persoalan itu juga, Bapak-Bapak, tapi kita harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Mas Dipo. Mas Dipo, jika memang persoalan komunikasi juga menjadi suatu hal yang sangat signifikan, apakah Anda juga dari teman-teman KOR Indonesia ya melihat bahwa rasa kredibilitas ini bisa pulih jika ada cara komunikasi yang diperbaiki, atau justru perlu lebih dari itu saja? Dan kemudian Mas, jika tidak ada perbaikan dalam jangka waktu yang secepat-cepatnya, bagaimana dampaknya khususnya kepada masyarakat yang Anda lihat secara signifikan bisa terjadi mungkin dalam kurun waktu paling singkat ya, 1 bulan ke depan lah, silakan. Iya, jadi saya rasa si krisis kepercayaan ini memang sangat sulit ya untuk di manage, ya kan. Seperti tadi bapak-bapak bilang gitu, memang
walaupun angka bagus segala, market tuh tetap nggak percaya gitu kan. Dan itu masalah paling utama. Kalau saya melihatnya begini, saya selalu menganalisa ada 3 level. Mungkin yang pertama ada di level visi, kedua di level strategi, itu di strategi ada kebijakan dan prosedur, lalu ketiga personel. Ya kan, saya rasa banyak orang mungkin dia setuju di visi, ya kan, tadi seperti Pak Kang Samad sudah bilang baik sekali, ya kan, kita setuju soal anak-anak Indonesia dikasih makan, MBG dan segala. Tetapi terkadang masalahnya di strategi, di eksekusinya, ya kan, entah SOP-nya tidak bagus, prosedurnya tidak bagus, dan itu terlihat ya, contoh misalnya di MBG, ya kan. Lalu yang ketiga adalah di personelnya, ya kan, apakah si personel itu memiliki kapasitas, apakah dia teknokrat, apakah dia profesional, ya kan. Jadi saya rasa kebanyakan orang itu bukan masalah divisi, ya kan, tetapi masalahnya adalah di eksekusi dan di personal itu sendiri. Jadi kalau saya selalu saran, paling gampang apa sih buat memanage kredibilitas dan kepercayaan krisis ini, sebenarnya memang harus ada reshuffling kabinet, terutama yang di bidang ekonomi. Iya kan, kenapa? Karena banyak sekali yang di ekonomi itu memang bukan pada bidangnya. Seperti contoh misalnya Menko Perekonomian itu oleh Pak Erlangga. Pak Erlangga sendiri sebenarnya bukan urusan ekonomi, dia urusan bisnis gitu. Ya kan, lalu itu juga ada banyak kabinet diisi oleh beberapa yang politik gitu. Saya rasa Pak Purbaya contohnya ya, terlepas kita setuju nggak setuju, paling nggak dia backgroundnya benar, ya kan. Orang mungkin disagree, ya kan, tetapi dilihat dia backgroundnya benar gitu. Jadi mungkin ada alasannya nih kita disagree, ya kan. Tetapi kalau tidak ada background, ya kan, disagree itu lebih sulit diterima gitu. Nah, kalau misalnya memang ada pergantian, itu pasar kan jadi blank lagi ya. Oh, ini orang baru nih, ya kan, apa nih arah kebijakannya itu, jadi pasar nggak bisa baca lagi, dia mulai lagi dari nol. Tapi kalau kita menggunakan orang lama, kita hanya menggunakan kebijakan dan segala, mungkin ekspektasinya seperti pengalaman yang dulu-dulu. Itu sih masalahnya kalau saya lihat. Baik, nah jika dilakukan reshuffle, Anda melihat ini akan langsung bisa kita lihat bagaimana respons pasarnya dalam GHSG mungkin, dan juga nilai tukar rupiah kita langsung tercerminkah seperti itu artinya? Bukan begitu, jadi setiap kali ada informasi baru, market itu dia menganalisa dulu tuh Mbak. Ya kan, ya informasi baru itu bisa orang baru, informasi baru, data baru, ya kan, atau mungkin tidak tahu baru gitu. Jadi pasar itu selalu menganalisa gitu. Tapi kalau memang orangnya baru, biasanya pasar itu sedikit sulit. Ya kan, paling nggak dia jadi bingung dulu nih. Ya kan, si orang baru ini mau ngapain ya? Ya kan, dia apa nih arahnya gitu. Jadi nebak-nebak gitu pasar. Nah, itu ada kesempatan kalau misalnya dia mau koreksi. Misalnya tadi itu dia. Jadi kalau misalnya orangnya orang lama, tapi kebijakannya baru, ya kan, pasar itu kadang-kadang dia kayak nggak pusing. Ah, nih orang paling nggak bener nih gitu. Ah, paling nggak ini nih. Karena masalahnya krisis kepercayaan kan. Tapi kalau orangnya baru, kebijakannya baru, mungkin dia lebih perseptif gitu Mbak. Jadi bukan menyelamatkan quick win gitu ya, tetapi paling nggak bisa meredam situasi saat ini kalau saya melihatnya. Baik, nah persoalan jika kita berbicara mengenai personilnya dan juga strateginya, memang ini ada hal yang cukup panjang ya, dan untuk personil memang ini menjadi ranah prerogatifnya dari Presiden. Nah, tetapi dari pemerintah mungkin Pak Adit, dengan situasi yang ada saat ini setelah berbagai jurus coba dilakukan oleh pemerintah, tetapi jika ternyata rupiah terus melemah, nah kira-kira seperti apa jalan yang akan ditempuh lagi pemerintah untuk dapat mengatasi dampaknya, terutama bagi masyarakat dari kelas menengah nih Pak, paling menjadi terhimpit. Ya, terima kasih Mbak Sosa. Saya ingin sebelum masuk ke pertanyaan tersebut, saya ingin menanggapi dari Mas Dipo ya, ketidakpercayaan tadi. Mungkin kalau saya lebih menyebutnya sebagai masih adanya kesenjangan ekspektasi antara market dan apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Tadi disampaikan oleh Kang Mamat, benar sekali. Sekarang memang ada perubahan pola belanja masyarakat, pola belanja pemerintah, di mana sebelumnya itu akselerasi yang terjadi di semester kedua, ini terjadi di semester di awal tahun sudah terjadi akselerasi begitu. Dan ini tentu sesuatu hal yang baru buat market, buat banyak orang, ada sesuatu perubahan begitu. Kemudian inilah yang kemudian harus diuji, apakah ini tepat atau tidak. Kalau kita melihat angka-angka yang tadi disampaikan oleh Mas Dipo juga, hari ini tadi Menteri Keuangan menyampaikan update pelaksanaan APBN sampai dengan Mei. Kalau kita melihat sebenarnya di situ sudah teruji angka-angkanya. Tadi disampaikan juga defisit sudah membaik dari Maret 0,93, kemudian April di 0,64 dan sekarang 0,70 dari PDB, meskipun secara nominalnya naik, tapi kita juga harus melihat artinya itu kenaikan karena memang pemerintah masih konsisten dengan belanja di awal tahun sampai dengan sekarang ini. Dan kalau kita lihat juga secara agregat masih terkendali, kita juga mesti melihat ini ada satu eskalasi positif dari sisi penerimaan negara. Penerimaan pajak meningkat hampir, kalau salah sekitar 22%, penerimaan perpajakan. Untuk PPN sendiri sekitar 24-25%.
Ini apa? Dari sisi pendapatan ada peningkatan. Kemudian dari PPR sendiri peningkatannya lebih dari 40%. Ini apa? Ada aktivitas. Dan angka-angka ini sebenarnya mengkonfirmasi bahwa apa yang dilakukan pemerintah di awal tahun dengan menggelontorkan spending besar di awal tahun melalui program-program prioritas terkonfirmasi sudah memberikan hasil yang tercermin dari pelaksanaan APBN sampai dengan Mei kemarin. Dan ini mungkin yang di awal tahun tadi kemarin itu dan sampai sekarang masyarakat, pasar masih belum memahami sepenuhnya ini kemana arah pemerintah, masih wait and see, masih melihat seberapa besar dampaknya bisa memberikan satu sisi hasil positif pada fiskal kita. Kemudian saya ingin ambil case juga di persoalan dana antara sumber daya Indonesia. Ini juga yang selalu disampaikan atau dinarasikan ketidakpercayaan market terhadap langkah pemerintah. Ini juga kalau menurut saya ini ada semacam kesenjangan ekspektasi dari market. Visi besar pemerintah memang belum kelihatan, sudah pasti belum kelihatan. Gitu. Tetapi kita lihat kalau market itu kan spektrumnya pragmatis ya, di jangka pendek ya. Sementara pemerintah melalui visi besar ini tentu spektrumnya panjang, tidak mungkin 6 bulan, mungkin baru 1 tahun baru akan kelihatan. Itu yang kemarin cepat tercermin di IHSG yang disebutkan ini karena melemahnya, karena emiten-emiten sumber daya alam berpotensi tergerus labanya, ya pasti itulah yang menjadi perspektif daripada market. Ekspektasi market berharap ini akan memberikan profit yang signifikan, tapi tiba-tiba pemerintah melakukan intercept melalui pembenahan tata kelola, dan inilah yang ada menciptakan gap ekspektasi antara market dan apa yang dilakukan pemerintah. Kata kuncinya adalah sebenarnya bagaimana nanti masyarakat dan juga pasar akan melihat konsistensi langkah pemerintah mewujudkan visi besar melalui strategi-strategi yang sudah ditetapkan, dan nantilah tentunya akan ada waktunya kita semua akan melihat dampak dari semuanya ini pada kesehatan kita, kemudian juga pada maksimalisasi penerimaan negara, kemudian juga yang menjadi concern banyak pihak bagaimana ini nanti akan berujung bermuara pada pemerataan pembangunan yang dinikmati oleh seluruh masyarakat. Situlah semuanya akan terkonfirmasi, sehingga itulah akan menghilangkan gap ekspektasi dan kita harapkan ini semua akan kembali normal seperti sedia kala. Baik. Nah, Pak Kamru Samad, kita melihat bahwa alarm penurunan nilai tukar rupiah ini tidak hanya menjadi persoalan Bank Indonesia, tetapi juga bisa menjadi masalah besar bagi postur APBN kita. Nah, kalau kita lihat terkait dengan hal itu dan juga mereview semua jurus yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, DPR melihat saat ini, per hari ini, dengan nilai tukar rupiah yang kami catat di level Rp18.037, apa yang paling penting untuk segera dilakukan, apalagi masyarakat nih Pak, kami melihat kian takut, kian resah akan dampaknya hingga ke dapur-dapur masyarakat. Saya kira sebelum saya merespon pertanyaannya tadi, izinkan saya sekilas menyampaikan bahwa pelemahan rupiah ini sebetulnya terjadi secara konsisten selama 2 dekade terakhir ini. Jadi kita potret di 2004, 20 tahun yang lalu atau 22 tahun yang lalu, pemerintahan SBY waktu itu menerima posisi nilai tukar rupiah di 9.000 something. Lalu kemudian beliau menyerahkan mandat di posisi 12.000 sekian di 2014. Lalu kemudian 2014 di pemerintahan Presiden Jokowi menerima posisi rupiah di 12.000 sekian dan menyerahkan mandat di 2024 itu di posisi 5.800. Apa artinya? Ada penurunan rupiah, pelemahan rupiah yang konsisten dalam 2 dekade rata-ratanya antara 26% sampai 31%. Tapi paling cepat Kenapa belakangan demikian? ini Pak. Iya. Kemudian 2 tahun terakhir ini mengalami pelemahan lebih kurang 12 sekian persen selama 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi itu kayak kita. Nah, akarnya apa masalahnya? Masalahnya yang utama sekali adalah memang arah kebijakan struktur ekonomi kita yang selama ini lebih banyak ditopang oleh pinjaman atau utang luar negeri. Sehingga yang sepatutnya dilakukan adalah mendorong industrialisasi kita. Karena kita sudah memiliki kawasan ekonomi khusus. Ada 25 kawasan ekonomi khusus tersebar di seluruh pelosok Nusantara yang di dalamnya penuh dengan kebijakan
insentif mulai dari perizinan sampai bea cukai dan perpajakan. Ini yang harus dioptimalkan supaya industri manufaktur kita bisa ataupun investasi asing bisa masuk ke situ maupun juga penanaman modal dalam negeri. Ini struktur ekonominya yang tidak kita optimalkan dalam 2 dekade terakhir ini. Ya. Maka para pengamat memang sudah memprediksi sejak 5-6 tahun yang lalu bahwa pelemahan rupiah akan konsisten terus terjadi kalau tidak ada perubahan arah kebijakan ekonomi nasional kita. Nah, Presiden Prabowo ingin melakukan perubahan besar-besaran itu karena memahami betul bahwa solusi yang terbaik untuk pembangunan ekonomi nasional kita adalah ekonomi Pancasila. Baik. Apa ekonomi Pancasila? Ekonomi yang menempatkan kedaulatan ekonomi nasional untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Ini yang dilakukan transformasi besar-besaran dalam arah kebijakan fiskal misalnya, dalam pembangunan kelembagaan di BUMN maupun arah kebijakan di sektor state enterprise gitu. Nah, ini yang harus dijelaskan kepada publik bahwa transformasi besar-besaran inilah yang kemudian belum dipahami sepenuhnya oleh pelaku pasar, termasuk masyarakat kita tadi menjawab, masyarakat kita yang tadi khawatir terhadap pelemahan rupiah ini. Nah, inilah tugasnya kita terima kasih kepada BTV, karena dengan forum dialog ini ada ruang untuk menyampaikan arah kebijakan ini. Sehingga pelemahan rupiah hari ini, bagi masyarakat kita menghimbau pertama, memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau berwisata, prioritas wisata di dalam negeri. Lalu kemudian langkah bagi pemerintah apa yang harus dilakukan? Yang perlu untuk mengimplementasikan lokal currency settlement, kerjasama dengan mitra dagang beberapa negara yang sudah disain, misalnya dengan Tiongkok, Baik. dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dengan Malaysia dan seterusnya, dengan Thailand, itu kan sudah pernah ada sign local Baik. currency settlementnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha? Substitusi impor. Kita harus mengurangi substitusi impor, percepatan dengan penyediaan bahan baku di dalam negeri. Inilah kira-kira tugas-tugas kita dalam jangka pendek yang harus kita atasi bersama. Baik, tapi Begitu. kalau untuk industrialisasi Pak di tengah kondisi yang ada saat ini sepertinya hasilnya memang jangka panjang ya Pak ya, yang baru kita Betul. bisa rasakan, kita lihat ya. Tetapi itu memang harapannya sambil itu terus digencarkan, diintensifkan sesuai dengan keinginan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tetapi mungkin untuk peran waktu saat ini yang paling krusial, Mas Dipo, apakah Anda memiliki catatan soal bagaimana solusi bisa dihadirkan dengan kita berpacu dengan waktu? Apakah waktu ini dalam hal ini sangat krusial dan seperti apa dampaknya jika ternyata dalam beberapa waktu ke depan kita tidak melihat ada langkah nyatanya? Silakan. Iya, sepertinya ini sudah didiskusikan dengan berbagai macam angle ya. Saya ingat Pak Presiden pernah bilang di wawancara, dia bilang the market does not understand me. Ya kan, pasar itu tidak memahami saya. Dan saya rasa itu adalah kesulitan yang pasar coba hadapi hari ini gitu. Dan betul sekali tadi Kang Samad, kita memang lagi melalui era transformasi mazhab lah, ya kan, strategi ekonomi dan segala. Dan saya rasa itu bagus sekali. Kita pun orang Indonesia kita memahami ya bahwa pemerintah mau mengkontrol sumber daya alam. Saya rasa tidak ada orang Indonesia yang menolak pasal 33 sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Ya kan, saya rasa itu tidak mungkin. Tetapi again, kalau kita selalu menganalisa tadi ya level visi, strategi, dan personel, ya kan, biasanya masalahnya bukan di visinya, tetapi di strategi atau personelnya sendiri. Sebagai contoh tadi Pak Aditya udah ngomong soal DSI gitu, ya kan, pas ketika DSI itu dikeluarkan gitu, salah satu tadinya, tahap 2-nya rencananya mulai habis 3 bulan. Tetapi ternyata diundur, ya kan, jadi 6 bulan. Ya kan, itu satu. Lalu kedua, dia bilang, kita hari ini mau include 3 komoditas, batubara, sawit, dan ferroalloy. Ya kan, tapi nanti kita 3 bulan kita lihat lagi ya, ada lagi nggak komoditas yang masuk. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat dunia usaha itu tidak pasti gitu. Jadi ketidakpastian usaha tidak jadi ragu kan karena itu. Banyak orang malah bertanya, jangan-jangan nanti setelah Minerba komoditas saya lagi yang kena, ya kan, nanti si cengkeh lagi kena atau kapas lagi atau kopi, ya kan. Ya kan, jadi kalau saya lebih ke arah kalau mau gas aja.
ya kan, soal PTDSI dan ini. Tetapi jangan ada keraguan gitu. Kalau bisa dipikirkan dengan matang, ya kan, baru dieksekusikan. Saya rasa ini terlihat sekali kebijakannya dan strateginya banyak bolongnya, Mbak. Kelihatan sekali, ya kan. Dan ini bukan menolak ya, iya kan. Saya rasa kalau mau gas aja, nggak ada masalah. Tapi again, karena tidak dipikirkan dengan tadi ya, jadi kita setuju dengan visi, mungkin strategi soal kebijakan dan proses dan segala itu menjadi masalah, apalagi personal di beberapa gitu. Mungkin itu sih Mbak kalau menurut saya. Jadi kalau untuk mengurangi gap soal the market does not understand me, pasar tidak mengerti saya, adalah perlu mengecilkan si gap itu antara si visi, strategi dan personel harus inline gitu. Baik, Itu Mbak. baik. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi sangat menarik ya bagaimana diskusi ini kita bawa sampai di titik ini. Semoga Boleh nggak memberi pendapat sedikit? boleh silakan Pak Kamrus. Benar yang disampaikan oleh Mas Dipo. Kita belajar dari sekolah rakyat itu dilakukan secara bertahap dan naik sekali manfaatnya. Tapi begitu masuk ke PG, memang terlalu serentak, akhirnya masalahnya menjadi numpuk. Jadi artinya memang mesti ada prioritas atau piloting misalnya, atau selain ada masa transisi tentunya ya, sehingga dunia usaha dalam penerapan kebijakannya itu memang memerlukan sosialisasi dan transisi. Jadi confidence-nya dunia usaha itu perlu dijaga karena terus terang serapan dari pembiayaan kredit yang sudah sign ya kita tahu semakin meningkat setiap waktu, itu artinya soal confidence. Mereka sudah approval untuk pembiayaan tapi belum dicairkan karena ini soal confidence. Nah, harus kebijakan pemerintah di sini kita perlukan untuk konsistensi dan keberlanjutan. Ya. Jadi dua hal. Nah, konsistensi keberlanjutan ini termasuk tadi yang Mas Dipo sampaikan adalah misalnya penambahan entitas cakupan, ruang lingkup dan seterusnya. Itu harus didahului dengan sosialisasi sehingga asosiasi dunia usaha itu bisa memahami dan menerima sehingga mereka bisa lebih cepat adaptif terhadap kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah. Itu saya kira tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, ada tanggapan mungkin mewakili Bakom, Pak Adit terkait dengan ya, tadi? terima kasih Mbak Sosa menanggapi Mas Dipo dan Kang Mamat. Pemerintah pasti melakukan dua hal ya. Pertama, solusi jangka pendek dan solusi panjang. Solusi jangka panjang memang itu yang hasilnya tidak bisa nikmatin atau kita lihat sekarang seperti melalui pembangunan tata kelola ekspor sumber daya alam, DSI dan segala macam tadi itu adalah upaya untuk memperkuat, salah satunya memperkuat kapasitas kita sehingga dampaknya banyak. Juga kemudian juga pemerintah juga bisa program-program prioritas, kemudian juga pembiayaan yang sektor termasuk juga mengurangi gantungan pada utang luar negeri. Kedua yang jangka pendek ini memang harus, saya kira kita sepakat juga tidak bisa diabaikan untuk solusi jangka pendek. Pertama tadi yang pertama dan adalah mempertahankan daya beli. Karena ini adalah sebagai bantalan bagaimana supaya masyarakat ini dengan tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini, masyarakat ini masih bisa terselamatkan, mengurangi beban mereka, dan memberikan dampak pada ekonomi yang terus berputar. Baik. Apa yang dilakukan sejak awal tahun dengan menggelontorkan banyak anggaran di sektor-sektor prioritas pemerintah, itu juga telah memberikan dampak pada penciptaan daya beli. Dengan penyerapan tenaga kerja, mereka menerima utang, menerima pendapatan, sehingga mempunyai ruang fiskal bagi rumah tangga untuk juga melakukan daya beli dan konsumsi masyarakat. Saya kira itu, jadi dua hal, solusi jangka panjang melalui perbaikan struktural ekonomi dan solusi jangka pendek, yang paling utama adalah pertahankan dan menjaga daya beli. Ya, kita lihat ya bagaimana dan kita harapkan ini bisa berjalan beriringan ya, sehingga tadi perubahan yang tengah dilakukan di era saat ini juga bisa memberikan hasil, tapi satu sisi juga tidak melupakan bagaimana untuk menanggapi kondisi kekhawatiran yang muncul tetapi masih bisa diatasi. Terima kasih untuk diskusi yang sangat substantif dari para seluruh narasumber, ada Pak Adit dan juga Mas Dipo dan juga Pak Kamrus. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, selamat sore semuanya.